Kupas tuntas helikopter MBB Kawasaki BK117 untuk berbagai keperluan, search and rescue, juga untuk kebakaran. Tentunya untuk transportasi manusia dan menggunakan dua mesin turboshaft, bisa diterbangkan dengan kecepatan maksimum 150 knot, mampu mengangkut beban kurang lebih 3,3 ton, bisa menerbangkan jarak kurang lebih 292 knot. Apabila kita terbang, sampingnya ada awan, kita buka dikit, taruh tangan, bisa memuat 10 penumpang. Kupas tuntas helikopter MBB Kawasaki BK117. Selengkapnya, spesifikasi, performance akan saya bahas di dalam YouTube ini. Baiklah, selamat datang di channel Captain Vincent Raditya. Kembali di sesi review pesawat ataupun helikopter. Di belakang saya ini adalah helikopter MBB Kawasaki BK117. Varian kali ini merupakan varian C1 dengan jenis mesin berbeda. Sejarah produksi helikopter ini merupakan kolaborasi antara dua perusahaan. MBB stands for Messerschmitt Bölkow Blohm. Ini berasal dari Jermani, dan juga Kawasaki yang berasal dari Jepang. Nah, mereka berkolaborasi membuat sebuah helikopter yang sangat fenomenal, multi-purpose yang dapat digunakan untuk berbagai situasi dan fungsi. Helikopter BK117 ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti search and rescue, untuk pencarian apabila mungkin ada orang hilang, atau proses penyelamatan baik itu sea level. Kalau sea level tidak memerlukan performance yang sangat ekstrim, dan karena helikopter ini merupakan helikopter four-bladed dan menggunakan dua mesin turboshaft, membuat dia performance-nya sangat luar biasa kuat yang memungkinkan untuk melakukan proses penyelamatan di high altitude maupun high elevation seperti di atas pegunungan. Makanya seringkali helikopter ini digunakan oleh SAR untuk search and rescue, pencarian dan penyelamatan. Tapi selain itu, helikopter ini juga bisa digunakan untuk penyelamatan medevac. Medevac merupakan evakuasi pasien yang membutuhkan medical assistance dari poin A ke poin B, baik itu di jalan tol menuju helipad yang berada di atas rumah sakit. Juga untuk kebakaran, helikopter ini merupakan twin engine medium utility ataupun transport kategori helikopter yang juga bisa digunakan untuk menyelamatkan kebakaran hutan ataupun berbagai jenis kebakaran, karena dengan daya angkut ataupun maksimum take off weight lebih dari 3,3 ton, helikopter ini juga bisa mengangkut air untuk memadamkan api. Tentunya selain itu juga bisa digunakan untuk transportasi, baik itu manusia maupun kargo. Secara performa, helikopter ini bisa dikatakan sebagai helikopter yang robust ataupun ini bandel ya, tidak mudah rusak. Helikopter ini bisa diterbangkan dengan kecepatan maksimum 150 knot atau kurang lebih 278 km per jam. Dan untuk cruising rata-rata pesawat ini diterbangkan dengan kecepatan kurang lebih 100 hingga 130 knot, yaitu kurang lebih 250 km per jam. Berbeda dengan Robinson R66 yang saya review di beberapa waktu lalu, dengan maksimum take off weight hanya 1,2 ton. Nah, di helikopter ini mampu mengangkut beban kurang lebih 3,3 ton. Kalian bisa melihat dari besar blade-nya itu sendiri, sudah kelihatan ini 3 kali lipat lebih besar daripada blade-nya Robinson. Dengan tangki bensin bisa memuat kurang lebih 697 liter, helikopter ini bisa menerbangkan jarak kurang lebih 292 nautical mile atau 541 km. Wow, ke Bandung mah tutup mata lah pakai helikopter seperti ini. Dengan berat kosong kurang lebih 1,7 ton dan maksimum take off weight 3,3 ton, apabila kita menghitung satu orang kru, maka pesawat ini mampu menerbangkan 9 orang penumpang. Nah, di balik layar, pesawat ini merupakan yang seri C1, BK117 seri C1. Ini menggunakan jenis mesin yang berbeda seperti yang saya sampaikan di awal video tadi. Pada umumnya di seri-seri sebelumnya, helikopter ini menggunakan mesin jenis turboshaft yang berbeda, yaitu Lycoming LTS 101 dengan maksimum horsepower 593 HP. Akan tetapi untuk helikopter yang berada di belakang saya, seri C1, BK117C1 ini menggunakan jenis mesin Turbomeca Ariel
Alpha One Eco 2 A1E2. Untuk jenis mesin Ariel A1E2 ini memiliki horsepower yang jauh lebih besar daripada jenis Lycoming. Mesin turbo mecha ini memiliki maksimum horsepower 692 HP. Wow, kalian bisa lihat ya, ini per mesinnya 692 HP. Jadi kalau kita ngomong berdasarkan safety factor, multi engine, ya namanya mesin bisa aja fail kan. Tapi kalau ada dua dengan power seperti ini, satu saja sudah cukup membuat Anda mendarat dengan selamat guys. Kalian bisa mencari spot yang terbaik untuk mendarat dan masih ada power yang masih bisa digunakan untuk melakukan pendaratan dengan secara aman. Ya, selamat datang di kokpit BK117C1 yang dioperasikan oleh Fly Bali dengan AOC Wise Air. Ini registrasinya adalah PKWMW. Whiskey Mike Whiskey. Kalau saya bilang wise man wise. Helikopternya ini bijaksana. Dari segi layout kalian bisa melihat ini menggunakan instrumen yang lebih konvensional. Nih kita bisa lihat airspeednya masih six pack kalau kita bilang sebagai pilot. Nih artificial horizonnya juga masih bola-bola menggunakan gyro. Akan tetapi fungsinya itu sama. Kebanyakan pilot-pilot memang sudah terlatih dan dilatih menggunakan six pack ini karena menggunakan Garmin G1000 ataupun digital cockpit itu akan jauh lebih mudah. Six pack yang kita bisa lihat di sini adalah mulai dari airspeed indicator, terus ada AHA ataupun attitude indicator, altimeter, standar semua ya. Ini di sini ada RMI, HSI, terus juga ada DME di atasnya, ini masih lebih konvensional, dan juga ada VSI, vertical speed indicator. Nah, di bagian tengah kita bisa temukan engine indicator, mulai dari N1-nya berapa. Kalau di mesin jet ini adalah EGT, di sini adalah TOT ya. Terus kita bisa lihat oil temperature atau pressure nih. Ini ada pressure nih. Di sini temperature dan pressure. Ini untuk T dan P ya kan. Untuk temperature suhu oli dan untuk tekanan yang ada di sebelah kanan. Memang ini dikatakan sebagai instrumen yang cukup konvensional. Akan tetapi bisa saya katakan apabila kita berada di helikopter yang seperti ini, buat saya itu akan lebih aman ketika kita memiliki multi engines. Hanya saja multi engines come with a drawback. Ini merupakan kekurangan dari helikopter ini. Tentunya saya nggak bisa ngomong segala sesuatu yang bagus-bagus aja. Kita harus dari sisi jurnalistiknya harus mana yang kelebihan dan kekurangan harus kita sebutkan ya. Untuk helikopter ataupun pesawat semua memiliki elemen yang dinamakan dengan variable cost. Nah, karena tentunya ini merupakan helikopter dengan dua mesin yang sangat powerful, ya tentunya variable cost-nya tinggi yang akan menaikkan semua total operating cost. Akan tetapi kalau kita lihat dari segi safety-nya, multi engine guys. Bahkan kalau penerbangan ke tempat-tempat spesial seperti oil rig ataupun confined area, penyelamatan, search and rescue, kita bisa masuk ke daerah-daerah yang sangat sempit, kita bisa naikkan air. Ini merupakan helikopter yang sangat powerful. Apabila masuk ke dalam cuaca pun saya lebih pede dan tenang karena helikopter ini akan jauh lebih stabil. Dan ternyata helikopter ini juga dilengkapi dengan autopilot. Nih kita bisa sepertinya ini adalah altitude hold dan ini kita bisa maintain constant speed. Dan kita bisa menggunakan vertical speed mode. Bisa kita fix speed ataupun bisa menggunakan fix vertical speed mode. Jadi antara dua nih, kita mau menggunakan constant speed atau constant vertical speed. Nah ini kita bisa head-in lock, terus nav kalau kita mau intercept VOR ataupun nav 8, nggak tahu nih ada GPS. Kita bisa menggunakan RNAV ataupun GPS. Biasanya ada switch-nya lagi, apakah kita mau menggunakan GPS ataupun menggunakan nav navigation. Mantap kan guys? Jadi pengen terbangin helikopter. Nah untuk di bagian depan, seperti yang kalian bisa ketahui, memang ada instrumen di sebelah kiri. Helikopter ini bisa diterbangkan dengan satu pasang kru. Artinya satu kapten, satu co-pilot, ataupun dua kapten, ataupun apapun itulah. Nah ini bisa dipasangkan kontrolnya dan radar pedalnya juga berfungsi di sebelah sana. Biasanya digunakan ketika penerbangan pada saat malam hari. Nah di beberapa negara penerbangan malam hari menggunakan helikopter hanya diperkenankan apabila menggunakan helikopter multi engine dan dioperasikan oleh dua orang kru. Nah helikopter ini bisa dioperasikan dengan dua orang kru. Jadi ketika dipasangkan kontrol di sebelah kiri pun bisa menggunakan flight control baik itu kolektif ataupun cyclic. Dan di sebelah tengah di sini ada circuit breaker, di bagian atas juga di sini kontrolnya baik itu throttle semua ada di bagian atas. Apabila dilepas kontrolnya
maka kursi sebelah kiri ini bisa digunakan untuk kursi penumpang seperti layaknya yang Anda lihat di sebelah kiri. Jadi apabila kalian terbang dengan pesawat ini sebagai penumpang, biasanya dilepas, Anda bisa merasakan sensasi seperti Anda menerbangkan helikopter ini. Hanya saja Anda tidak memiliki kontrol. Akan tetapi Anda duduk on seat sebagaimana pilot itu menerbangkan helikopter ini. Jadi kalian bisa melihat visual reference dari pilot itu untuk menerbangkan helikopternya sama seperti ketika Anda duduk, itu sangat identikal. Hanya saja yang berbeda adalah lokasi tempat duduknya saja. Tapi tentunya sangat umum sekali, para instruktur akan melatih muridnya yang akan terbang di sebelah kanan. Instrukturnya juga bisa mengambil alih penerbangan dari sebelah kiri. Itulah fungsinya multi crew cockpit seperti ini. Berbicara mengenai headroom, kalian bisa melihat, wah di atas ini juga ditutupi dengan aluminium foil supaya kepala kita nggak terkena sinar matahari langsung yang kurang begitu nyaman. Saya juga kalau lagi terbang Airbus juga, kalau bisa saya tutupin guys, itu panasnya itu luar biasa. Apalagi kita terbang Airbus tuh tingginya 38.000, waduh itu panasnya berbeda guys. Walaupun kalian bisa melihat matahari di sini sama di atas, jauh lebih panas di atas walaupun AC-nya kenceng guys. Untuk headroom di sini sangat lega tentunya. Legroom di sini bisa disesuaikan, radarnya bisa di set ya. Kita mau menggunakan seberapa jauh untuk radarnya, karena seperti yang saya katakan, posisi duduk play important role ketika kita akan menerbangkan pesawat ataupun helikopter. Di setiap titik, baik itu kursi, sisi recline-nya, terus maju mundurnya semua adalah adjustable. Termasuk juga posisi kaki. Makanya ketika saya nge-review Hyundai Ioniq kemarin dengan steer teleskopik, itu sangat customizable untuk menyesuaikan berbagai panjang kaki, panjang tangan, dan panjang badan tubuh seorang manusia. Tentunya kan pasti berbeda-beda. Orang Asia ataupun orang Barat semua berbeda guys. Ada yang lebih tinggi badannya, ada yang lebih panjang kakinya, ada yang lebih panjang tangannya. Semua itu berbeda. Baiklah, mari kita kunjungi kursi penumpangnya. Berbeda dengan Robinson R66, ini helikopter bisa memuat 10 penumpang. Tentunya akan jauh lebih nyaman karena dari segi ruangannya jauh lebih besar daripada helikopter yang kecil. Ini karena medium size helikopter. Dari headroomnya saja kalian bisa lihat ini sangat tinggi, sangat comfy sekali. Kursinya juga luar biasa besar. Legroomnya juga besar sekali. Ini sangat comfortable sekali untuk digunakan baik itu bisnis ataupun tourism ataupun search and rescue. Di bagian tengah, ya ini juga sama tingginya kursinya dengan seat belt 3 titik seperti ini. Berbeda ya. Untuk seat beltnya ini sama seperti seat belt mobil. Jadi bisa kita masukkan seperti ini. Untuk tengah kita nggak ada halangan di bagian tengah di sini. Akan tetapi untuk visibility memang terbaik untuk melihat di sisi sebelah kiri ataupun sisi sebelah kanan. Helikopter ini juga dilengkapi dengan air conditioning unit. Nih, ini adalah katup airflow-nya. Kita mau kencangkan ataupun kita kendorkan, ini akan mengeluarkan flow sama seperti di pesawat biasa lah. Ini adalah satu hal yang sangat saya suka. Ini kita bisa buka. Jadi apabila kita mau ngerekam atas bawah, serunya luar biasa guys. Ini sih fitur yang saya suka sekali. Apabila kita terbang sampingnya ada awan, kita buka dikit, taruh tangan. Ayo, siapa yang kepengen pegang awan? Belum pernah kan? Saya waktu training sudah pernah buka kaca terus pegang tangan. Enak, empuk kayak cotton candy guys. Nah, sekarang saya akan membahas sesuatu. Ini adalah no-no ini, safety factor ketika mau terbang dengan helikopter. Jangan pernah bermain di area belakang. Jadi kita harus menghindari bermain di area belakang karena tail rotor ini sangat berbahaya. Banyak sekali kejadian orang lewat-lewat wirawiri terkena tail rotor ini, sangat berbahaya guys. Jangan sampai kalian mendekat di bagian belakang ketika helikopter itu lagi bergerak. Makanya pada umumnya ketika helikopter beroperasi pasti ada yang menjaga supaya penumpang tidak ada yang mendekat ke area belakang. Ingat guys, ini sangat berbahaya. Memang rotasinya sangat cepat, jadi tidak terlihat kalau ada baling-baling. Jadi perlu diingat ketika naik helikopter, safety factor, hindari bagian belakang. Oke, sekarang kita akan ke area belakang penumpang. Nah, di sini ada area untuk keluar masuk penumpang bagian belakang, sama ketika kita lagi naik mobil Alphard ya guys. Nah, kita bisa menaruh tas di bagian belakang sini. Untuk headroom,
Di bagian belakang sini sedikit lebih rendah karena helikopter bentuknya semakin mengecil ke bagian belakang ya. Makanya untuk kursinya sendiri semakin belakang itu semakin pendek. Nih kalian bisa melihat kursi ini cukup tinggi, di bagian belakang akan jauh lebih rendah. Yuk kita lihat lagi. Di bagian belakang headroomnya sudah rada mepet ya, karena di sini atapnya sudah mulai menurun. Untuk bagian tengah legroomnya sangat jauh, tapi kalau di bagian sini juga sangat jauh juga nih guys. Nah, jadi di bagian belakang di sini kita bisa menaruh benda-benda untuk bagasi di bagian bawah sana. Widih. Jadi bagian belakang ini juga bisa dibuka guys untuk meletakkan bagasi di bagian belakang. Maksimum loading weight 1,2 ton. Front space bulkhead 950, rear space bulkhead 250 kilo. Oke. Sudah cukup jelas ya. Jadi saya rasa informasi yang saya berikan sudah cukup menyeluruh. Saya rasa itu saja review singkat mengenai helikopter MBB Kawasaki BK117C1 yang saya berikan kepada teman-teman sekalian. Harapan saya teman-teman yang menonton bisa mendapatkan edukasi yang banyak mengenai spesifikasi dan performance dari berbagai macam helikopter dan pesawat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Terima kasih untuk Fly Bali dan Wise Air sudah memberikan unitnya untuk saya review. Jangan lupa kalau ke Bali, jangan lupa check out Fly Bali. Oke guys, jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam rotate. Bye!